Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anas Sohibul Mansur selaku dosen mata kuliah Supply Chain Management. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi terkait Challenge Supply Chain of Management. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Arita Puji Lestari dengan NIM V1220015, kemudian rekan saya Farha Auni Rohman dengan NIM V1220025, kemudian ada Linda Puspitasari dengan NIM V1220047. Oke, jadi materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada Digitalization and Smart Technologies, kemudian yang kedua ada Risks and Resilience, kemudian yang terakhir ada Sustainability and Mass Customization. Mari kita simak baik-baik. Digitalization and Smart Technologies. Contoh perusahaan PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Awalnya perusahaan ini bernama Lever Zipabiaken NV yang beroperasi di Batavia dan mengubah nama menjadi PT Unilever Indonesia pada tahun 1980 dan go public. Menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak pada bidang penyediaan consumer products, yaitu home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, dan lain-lain. Isu Digitalization and Smart Technologies. Pelaku supply chain management pada dasarnya telah menyadari dampak perkembangan teknologi dan digital terhadap manajemen rantai pasokan. Penyimpanan data dan informasi di komputasi awan merupakan bentuk teknologi yang kini semakin banyak dimanfaatkan pelaku supply chain management. Teknologi lainnya adalah pengaplikasian digital supply chain untuk menghubungkan produsen dan konsumen. Meskipun demikian, hal tersebut belum seberapa karena ada hal lain yang memungkinkan manusia untuk mengoptimalkan fungsi otak. Supply Chain Management 4.0 diyakini akan diwarnai oleh kehadiran superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, hingga perkembangan neuroteknologi. Semua inilah yang sekarang belum teradopsi. Akan tetapi, pelaku supply chain management pun belum banyak yang benar-benar bersiap untuk mengambil langkah perubahan. Tidak sedikit bahkan yang merasa transformasi ke supply chain management 4.0 belum perlu dilakukan. Solving atau penyelesaian. Dalam menghadapi tantangan digitalization and smart technologies, sebaiknya perusahaan mulai membuat perubahan. Perusahaan sebaiknya mulai menerapkan digitalisasi dan teknologi pintar pada supply chain manajemennya. Hal ini karena penerapan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Selain itu, digitalisasi juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Supply Chain Management PT Unilever Indonesia memainkan peran penting dalam menyampaikan barang-barang kepada pelanggan dan konsumen, mulai dari sumber bahan baku untuk produksi sampai distribusi produk akhir. Dalam hal ini, mereka menjunjung keunggulan inovasi dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan digitalization and smart technologies, PT Unilever Indonesia telah beradaptasi dengan digitalisasi dan teknologi. Salah satunya, PT Unilever Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menerapkan Application Programming Interface Connection. Kerjasama ini menghubungkan sistem dari kedua perusahaan untuk mempercepat pengiriman barang. Kerjasama tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan digitalisasi yang sudah harus diterapkan untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas operasionalnya.
Data dukung. Data dukung dapat dilihat pada link berikut ini. Analisis alur supply chain management PT Unilever Indonesia. Dalam pendistribusian produknya, supply chain yang terlibat di dalamnya diantaranya suppliers bahan baku produk dan kemasan, manufacturers, distribution center, retailers, grosir, agen, dan consumers. Dalam gambar tadi, hanya menekankan pada pendistribusian produk pada Unilever, bukan pada pembuatan produknya. Mengenai pembuatan produknya, hanya dijelaskan menurut garis besarnya saja dari mana Unilever mendapatkan produknya untuk didistribusikan. Dalam pembuatan produk, Unilever mempunyai banyak perusahaan manufaktur untuk membuat produk-produknya. Perusahaan manufaktur itu sendiri juga mendapatkan bahan baku untuk membuat produk dari supplier bahan baku yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan manufaktur juga bekerja sama dengan pabrik kemasan untuk memesan atau meminta dibuatkan bentuk kemasan yang diinginkan beserta label atau mereknya. Bahan baku untuk membuat kemasan ini didapat dari supplier bahan baku kemasan. Dalam pendistribusian produknya, produk-produk Unilever yang telah jadi dan siap untuk dipasarkan disimpan terlebih dahulu di bagian gudang untuk merencanakan penjadwalan produk yang akan didistribusikan oleh distributor agar produk dapat sampai ke konsumen akhir. Distributor juga melakukan pendistribusian produk tersebut ke retailers besar seperti Carrefour, Hypermart, Giant, dan sebagainya. Selain itu, distributor juga bisa mendistribusikan melalui grosir atau agen toko konsumen. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu Risks and Resilience. Kami mengambil contoh perusahaan yaitu perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur sendiri merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen: produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur. Produk-produk ICBP mencangkup produk susu, makanan ringan, biskuit, bumbu penyedap makanan, kemudian minuman serta makanan khusus dan bernutrisi. Bisnis bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta. Beberapa merek utama bogasarinya adalah Cakra Kembar, Segitiga Biru. Segmen agrobisnisnya mencangkup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega yang bermerek. Bisnis budidaya dan pengolahan sayuran perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, Cina, Minzhong Food Corp. Isu Risks and Resilience. Dalam lingkungan bisnis yang tidak pasti, risiko selalu terjadi. Risiko merupakan varian dari hasil yang diharapkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa yang diharapkan akan sesuai dengan aktual. Rantai pasokan melibatkan banyak sekali, mulai dari pemasok material, produksi, permintaan pelanggan, transportasi, pergudangan, distribusi, dan yang lain-lain, untuk memastikan produk jadi sampai ke konsumen dengan tepat. Kemudian, rantai pasok profesional menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam mengelola rantai pasok. Setiap proses rantai pasok, resiko mungkin saja terjadi. Setiap hari, rantai pasok profesional harus menghadapi perubahan yang tidak diharapkan. Resiko yang mungkin dihadapi perusahaan dalam perubahan lingkungan bisnis antara lain perubahan permintaan konsumen, transit delay yang tidak diharapkan, permasalahan permasok, yang akibat pada penundaan pemenuhan material dan komponen, kemudian permasalahan produksi, kekurangan pergudangan yang menyebabkan penundaan dalam pengiriman barang ke konsumen, dan keamanan cyber. Selain permasalahan tersebut, resiko rantai pasok bisa terjadi karena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Dalam hal ini,
Ketahanan sangat penting dalam lingkungan bisnis yang pada dasarnya penuh dengan resiko ini. Solving atau penyelesaian. Dalam menghadapi tantangan, risks and resilience, perusahaan harus mengerti tentang resiko yang akan mungkin dihadapi. Resiko rantai pasok perlu dikelola dengan baik agar dapat meminimalkan dampak dan resiko terhadap kinerja rantai pasok dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengelola risiko rantai pasok, ada 3 langkah taktis yang perlu dilakukan, seperti identifikasi, penilaian atau asesmen, dan pengelolaan resiko. Dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti resiko keamanan pangan, fluktuasi harga bahan baku, peningkatan kompetensi dan segmen usaha, dan juga resiko bencana alam, PT Indofood telah melakukan pengelolaan terhadap resiko dengan menerapkan sistem ERM, Enterprise Risk Management. Contohnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan petani, melakukan simulasi dalam menentukan harga jual sebelum produk tersebut dipasarkan, dan melakukan inovasi produk agar dapat tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Data dukung dapat dilihat pada link yang sudah tertera. Analisis alur supply chain management PT Indofood. Pemasok tepung dan bumbu mengirimkan persediaan tepung dan bumbunya ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Langkah selanjutnya yaitu gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu diserahkan kepada pabrik pembuat mie instan supaya bisa diproses dan menghasilkan mie instan. Kemudian, mie instan yang sudah jadi masuk ke lab pengujian guna melakukan tahap pengujian terhadap mie yang telah dibuat, agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Jadi, mie yang sudah lulus uji di lab bisa untuk dikemas. Setelah itu, proses pendistribusian mie instan yang telah dikirim oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang pasaran. Kemudian, toko atau pengecer menjual mie instan ke masyarakat umum sebagai konsumen. Tahap terakhir yaitu konsumen membeli produk mie dan mengonsumsinya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu Sustainability and Mass Customization. Kita contohkan perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Mengenai profil perusahaan, Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan salah satu perusahaan roti dengan merek dagang sari roti terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995 sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation. Perkembangan perusahaan ini semakin meningkat dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen, sehingga perseroan mulai meningkatkan kapasitas produk dengan menambahkan 2 lini produksi, yakni roti tawar dan roti manis sejak tahun 2001. Yang selanjutnya mengenai isu sustainability and mass customization. Yang pertama ada sustainability. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hampir semua perusahaan besar mengejar inisiatif tentang keberlanjutan atau sustainability. Tekanan dari regulator, konsumen, karyawan, dan pemegang saham membuat hampir sebagian besar perusahaan menerapkan dan meningkatkan inisiatif keberlanjutan ini di dalam sistem rantai pasokan atau supply chain mereka. Supply chain yang berkelanjutan adalah pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan menggalakkan praktik tata kelola yang baik untuk seluruh siklus barang dan jasa. Apabila perusahaan tidak memperhatikan sustainability ini, bisa jadi suatu perusahaan tidak bisa bertahan lama dan akhirnya bangkrut. Lalu mass customization. Salah satu yang menjadi permasalahan kritis dalam lingkungan kompetisi pada supply chain saat ini adalah kemampuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan keinginan dan spesifikasi tertentu dari konsumer dan mengendalikan cost. Dalam hal ini ada 2 permasalahan yang sangat bertolak belakang, yakni diferensiasi produk dan pengendalian biaya. Diferensiasi produk dan pengendalian biaya
merupakan dua pola kunci munculnya paradigma mass customization. Mass customization adalah teknik untuk memodifikasi suatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Namun demikian, mengaplikasikan mass customization tidak selalu menghasilkan kesuksesan. Banyak sekali tantangan untuk mengadopsi teknik ini. Nah, dan selanjutnya, solving atau penyelesaiannya. Setiap perusahaan sebaiknya memperhatikan dan menerapkan sustainability. Ada alasan mengapa perusahaan harus menerapkan supply chain yang berkelanjutan. Alasannya adalah untuk menciptakan, melindungi, dan meningkatkan nilai lingkungan sosial dan ekonomi jangka panjang dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam membawa produk dan layanan ke pasar. Dalam menjawab tantangan ini, PT Nippon Indosari Korpindo telah menerapkan supply chain sustainability atau supply chain yang berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan adanya divisi Corporate Social Responsible atau CSR. Salah satu komponen penting dalam CSR tersebut adalah supply chain sustainability. Dalam hal persaingan, tentunya perusahaan sebaiknya mengaplikasikan mass customization. Agar mass customization yang dilakukan berhasil, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal. Antara lain, perusahaan harus memiliki pemasok dan distributor yang dapat diandalkan, serta perusahaan sebaiknya mengandalkan teknologi baru. Dalam hal ini, PT Nippon Indosari Korpindo telah menggunakan strategi mass customization, di mana PT Nippon Indosari Korpindo membuat atau memproduksi sari roti yang bervariasi dengan cepat dan dengan harga yang murah. PT Nippon Indosari Korpindo dengan produknya sari roti mengembangkan jenis rotinya yang semula hanya roti tawar, kini menjadi roti dengan berbagai jenis. Dengan memperhatikan banyak hal, strategi mass customization yang dilakukan PT Nippon Indosari Korpindo ini telah berhasil. Data dukung untuk sustainability dapat dilihat pada laporan tahunan 2015 PT Nippon Indosari Korpindo. Dan untuk mass customization dapat dilihat pada link berikut. Selanjutnya, alur supply chain manajemen PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Yang pertama, supplier. Bahan baku untuk membuat roti dikirim oleh pemasok ke pabrik sari roti. Bahan baku yang baru dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan bahan baku terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah memenuhi standar perusahaan, bahan baku tersebut disimpan di dalam gudang khusus bahan baku yang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan masing-masing bahan baku. Sebagian besar bahan baku langsung diolah untuk memproduksi roti, sehingga persediaan bahan baku di gudang tidak menumpuk terlalu banyak, guna meminimalkan kerugian perusahaan apabila bahan baku tersebut rusak atau kadaluarsa. Yang kedua, produksi. Dalam proses produksi, perusahaan mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Produksi tanpa mengabaikan kualitas produksi yang dihasilkan. Untuk mengefisiensi waktu dan menghemat biaya distribusi, perusahaan membangun pabrik di lokasi wilayah pemasaran produksi sari roti. Dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai dengan alur manajemen operasi, di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berdekatan sesuai urutan proses. Lalu yang ketiga, distribusi. Agen distribusi sari roti tersebar secara luas di wilayah Jawa, Sumatera, dan Makassar. Dalam proses pendistribusian, perusahaan memberlakukan sistem just in time, sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Agen-agen ini namun tidak terlalu banyak ditemui karena perusahaan lebih banyak melakukan pendistribusian kepada gerai-gerai yang cakupan persebarannya lebih luas dan mudah ditemukan, seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Lalu yang keempat, retailer.
Perusahaan mendistribusikan produk sari roti ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, dalam artian tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian atau pengembalian produk yang tidak laku akibat terlalu banyak pasokan di agen penjual. Lalu yang terakhir, customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk sari roti di gerai terdekat. Produk sari roti tersebut juga terjaga kualitasnya, karena perusahaan selalu memantau dan mengusahakan untuk selalu memberi yang terbaik untuk konsumen, dengan selalu memperhatikan keseluruhan proses pengolahan dari bahan baku hingga barang jadi, sampai pada proses pendistribusian kepada masyarakat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.